Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Sahabat iman yang saya cintai karena Allah, selamat datang untuk yang baru Mas Reza Eja ya, dan yang lainnya. Itu Ridho namanya itu. Tukang nge-rap. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah karena kita berkumpul kembali di sini, dikumpulkan oleh Allah dengan kekuatannya, dengan taufiknya, hidayahnya, maka kita berkumpul kembali di majelis yang paling terhormat di dunia. Majelis di mana para malaikat berkumpul mengepakkan sayapnya sampai ke langit dan lapor pada Allah bahwa kita semua Allah jamin keluar dari ruangan ini diampuni. Amin. Kita doakan pada yang tidak hadir supaya mendapatkan hidayah lagi dari Allah. Kita kangen pada Pak Asep, Pak Iksan dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bisa kumpul kembali. Amin. Dan mengkaji-kaji ilmu lagi sebagai bekal kita untuk bertemu Allah nanti. Lanjutan dari minggu kemarin kita masih bicara masalah nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah mengenai akhlak. Saya ulangi dulu sedikit pertamanya ya. Suatu hari Abu Hurairah datang bertemu Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah berkata begini, "May yakhuzu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna." Siapa yang mau mengambil dariku kalimat-kalimatku ini dan mengamalkannya atau mengajarkan pada orang lain yang mau mengamalkannya. Jadi Rasulullah menawarkan beberapa kalimat yang kalau ada nggak di antara kalian yang mau mengambil? Abu Hurairah bilang, saya ya Rasulullah, saya yang mau mengambil itu. Maka Rasulullah mengambil tangannya Abu Hurairah, kemudian wa ada khamsah, menghitung 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Setiap angka Rasulullah menerangkan, yaitu 5 perintah pada Abu Hurairah. Perintah pertama, ittaqil maharima takun abdan nas. Waspadalah atau jauhilah barang-barang yang haram, maka kamu akan jadi ahli ibadah. Ini udah saya terangkan ya. Udah saya terangkan kemarin ya. Yang kedua, kemudian Rasulullah memerintahkan wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan ridholah dengan apa yang Allah kasih padamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya ya, kemarin ya. Yang udah saya terangkan juga. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah pada tetanggamu, kamu akan jadi mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna. Nah, di sini kita kemarin terangkan baru setengah ya. Yaitu bahwa kita kepada tetangga itu Rasulullah disuruh oleh Jibril supaya mikirin tetangga. Sampai-sampai Rasulullah menyangka, punya prasangka bahwa tetangga dapat waris. Saking posisi tetangga itu sangat penting. Jadi kita sekarang diajarkan oleh Islam, selain keluarga yang kita pikirin, anak, istri, ponakan, tetangga juga. Tetangga itu sampai-sampai orang yang berbuat baik pada tetangga itu adalah ciri dia beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrahu atau fa ahsin jarika. Maka berbuat baiklah pada tetangga. Allah sendiri sampai bahasa Jawanya geting, bahasa Indonesianya apa? Marah ya. Bergegeten. Allah itu menurut Rasulullah ya. Rasulullah pernah bersabda begini. Isnani, 2 golongan. La yanzurullahu ila yaumal qiyamah. Tidak akan Allah perhatikan di hari kiamat. 2 golongan nih. 1, qatir rahim, orang yang suka putus silaturahim. 2, wajarus su'i,
tetangga yang jahat. Nah sekarang kita ukur dulu nih, kita bertetangga gimana? Karena Rasulullah bilang tetangga itu ukurannya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Itu ukuran rumah di Mekah zaman Rasulullah ngomong hadis ini. Rumah di Mekah itu 2 rumah, sekilo baru 2 rumah lagi, sekilo baru 2 rumah begitu. Di kita kan dempet-dempet nih, ini orang susah semua. Jadi gitu, kita mesti baik sama tetangga. Nah kemarin udah sampai mana tuh yang soal tetangga? Kemarin ya cintailah manusia. Tetangga seperti keluarga, ya kan? Enggak, belum. Sekarang kita lihat lagi. Dulu ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, seorang perempuan kalau siang dia puasa, kalau malam dia tahajud, tapi sering dari mulutnya nyakitin tetangga. Kata Rasulullah, nggak ada kebaikan, dia di neraka. Bayangkan, orang yang rajin, orang Islam, orang beriman, malam tahajud, siang puasa, Senin Kemis kayak apa, tapi dari mulutnya keluar perkataan yang nyakitin tetangga. Kata Rasulullah, la khair, tidak ada baiknya dia finnar, masuk neraka. Jadi hati-hati. Kita udah baik sama Allah, taat, tapi sama manusia lain nyakitin, jangan hilang amalnya. Amal kita hilang semua. Yang paling sering itu kita nyakitin gak langsung, tapi kita ngomong sama istri kita, tuh beli motor, pegawai negeri padahal. Duit dari mana? Apa sih duit aja? Tuh contohnya. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai kita punya ibadah udah cakep, tapi kita punya muamalah berantakan. Maka Allah merumuskan dalam Ali Imran tuh, manusia akan hancur apabila tidak bisa menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Lihat hadis nomor ke-6. Oh ini belum dede. Ente aja yang dulu situ. Yang muda. Untuk yang baru-baru ini biasa saya jual di luaran 5.000. Ini 250 ya setengahnya. Transfer aja. Motornya aja. Motor dilipat tuh nih. Lihat tadi nomor 6 ya. Tadi nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang berkata pada Rasulullah SAW. Ya, oke lihat ya. Nomor 6 ya. Kata orang itu, sesungguhnya fulanah selalu salat malam dan puasa di siang harinya, tetapi dia sering wa fi lisanuha syai'in yu'zi jiranaha, tapi dia sering mencela tetangganya. Maka Rasulullah bersabda, lihat baik-baik, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan pada dirinya, dia akan masuk neraka. Dikatakan lagi pada Rasulullah, sungguhnya fulanah yang lain hanya sholat wajib aja, nggak pernah tahajud, nggak pernah puasa, hanya puasa Ramadan saja dan bersedekah dengan secuil keju, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Beliau bersabda, dia akan masuk surga. Lihat baik-baik, dari lisan Bapak keluar kata-kata yang menyakiti tetangga. Lu kan janda, lu jangan lenje. Nah, ini tetangga yang janda padahal nggak apa-apa, cuman dia tuh dengki aja. Lu kan janda, baik-baik lu ya, jangan terima tamu sembarangan, sakit hatinya. Maka ibadah kita semuanya Allah nggak terima. Saking pentingnya tetangga tuh begitu. Bahkan lihat baik-baik Pak, baik-baik lihat ya. Bahkan perzinahan atau perzinahan, zina itu yang paling berat dosanya. Zina dengan bini tetangga. Beda Pak. Kita zina sama orang jauh,
sama tetangga sendiri. Karena kalau sama tetangga ketahuan sama lakinya, Masya Allah, lu kan saudara gue, ya kan? Maka lahirlah lagu Pagar Makan Tanaman dari Mansur S, ya kan? Iya, gak tahu kan lagunya? Engkau yang apa? Kalau nggak ketahuan, Oh, iya, yang paling berat. Coba Bapak lihat di grup dulu. Bapak lihat di grup, saya kirim hadisnya. Ya. Oke. Tuh. Dibuka di grup. Dibuka di grup, di grup. jangan bilang ada waktu. Langsung dipintangin jadi nggak hilang. Oke. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu." Ditanyakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu." Ditanyakan kembali, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Dosa paling besar setelah syirik. Hati-hati. Di tetangga itu hebat, Pak. Posisinya sangat strategis sebagai orang yang mesti kita hormati dan hargai. Dan memang bini tetangga paling seksi. Ya, namanya juga udah sering masuk keluar rumah kita kan pakai celana pendek. Ya kita bilang, "Neng, kok begitu, Neng?" Lama-lama akhirnya akrab segala macam. Nah, itu bahaya. Jadi pentingnya tetangga adalah dia mesti kita sayang, kita lindungi, dan kita hormati sebagai posisinya sebagai tetangga. Tetangga lebih dari saudara. Karena kalau kita sakit segala macam, dialah yang tahu duluan daripada orang lain, saudara kita. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, tolong kalau kamu beli makanan, bikin makanan yang berbentuk sop, sayur asem, soto, banyakin kuahnya. Jadi empal, paru, ya segala macam ya boleh banyak juga, tapi kuahnya banyakin. Lalu kamu hitung mana yang mau saya kasih tetangga nih. Oh, ada 10 rumah, maka taruh mangkok, ambil dikit dagingnya, kuahnya banyakin, kirim. Rasulullah ngajarin begitu. Jangan sampai tetangga nyium, nih orang sebelah lagi makan rendang nih enak nih, sampai dia ngeces, sampai dia kelaparan gara-gara dia nggak ada makanan, kita kenyang. Jangan sampai begitu. Saking pentingnya tetangga. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abu Dzar, dia berkata, "Kekasihku Rasulullah SAW pernah berpesan padaku, apabila kamu memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu perhatikanlah, sumanzur ahla baitim min jironika, perhatikanlah keluarga tetanggamu, dan berikanlah sebagiannya pada mereka dengan cara yang baik." Cara yang baik, Pak, dibungkus rapi, tok, assalamualaikum, nih ngicipin nih rawon, saya bikin rawon itu, dagingnya 3 biji aja, airnya sedandang. Wah, ini rawon apa nih? Rawon ya sindang lah, sindang, dagingnya sedikit sedandang. Coba nanya nih Pak. Kenapa? Nomor 10 terakhir. Nomor 2. Nomor 2. Hah? 2 sekarang. Oh, kayak nomor 11 tadi kan. 2 salah bener. Kita ikutannya bingung kan? Saya nomor 10. Itu 11 juga. Enggak, dia Dengerin. nanya saya bingung dia. Oh, iya. Kata dia sih nomor 11. Nomor 2, ya. Bingung dari tadi rawon mulu gitu. Jadi jangan remehkan tetangga. Bahkan seandainya kita menerima kebaikan dari tetangga berupa kacang kulit 5 biji, korma 1, pas gue mau kirim budak tadi itu, saya tolak, saya godain. Padahal sih gue ngarepin juga sama telur sama kayak datang sampai sore. Apapun jangan diremehkan, terima dengan senang hati. Kita ini kadang-kadang kalau rumah lebih gede, ada tetangga kirim cuman ya apa lemper 2 gitu, ya udah deh ambil aja tuh, atau kita kasih pembantu. Jangan, terima dengan senang hati. Jangan remehkan apa yang diberikan oleh tetangga, karena itu bentuk perhatian, ya. Oke, lihat lagi hadis nomor 9.
Pokoknya ini Rasulullah ajarkan semuanya yang baik-baik aja. Ya, nomor 9 tolong dibaca oleh Pak Agus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 9. Yuk. Dah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita, qala ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firasina syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang budak wanita menganggap remeh memberi hadiah budak wanita lainnya, sekalipun hanya sekedar kasih. Oke, jadi itulah persoalan kita mesti menghormati tetangga. Jangan sampai tetangga sakit hatinya gara-gara kita. Termasuk juga Bapak jangan memamerkan apa yang Bapak miliki pada tetangga. Hanya untuk mendapatkan rasa kagum dari mereka atau rasa, jangan, biasa saja. Ya. Dan bukalah pintu lebar-lebar untuk tetangga-tetangga. Apabila mereka memerlukan Bapak, karena suatu saat nanti kita yang memerlukan mereka. Apalagi tetangga kita ada tetangga yang miskin, pekerjaannya gali kubur. Nah, tolong akrabin diri Bapak dengan tukang gali kubur. Kalau Bapak nggak akrab sama dia, Bapak mati, dia enggan, Pak. Ngapain gue gali? Waktu hidupnya sombong. Ya, jadi semua itu saling membutuhkan. Itulah ajaran Islam. Wal yukrim jarrohu. Maka muliakanlah tetanggamu. Nah, sekarang kita masuk ke nasihat Rasulullah yang keberapa? Yang keempat ya. Nasihatnya adalah lihat hadis yang pertama tuh. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi muslim yang baik. Ya. Muslim yang baik. Jadi ini Rasulullah ngajarin kita memperluas kasih sayang kita dari spektrum keluarga pada anak istri, ningkat ke tetangga. Sekarang ningkat hubungan kasih sayang dengan sesama mukmin. Kita kadang-kadang ngomong doang, gue sayang sama Allah. Tapi di balik sayang itu tuh ada maksud, mengambil keuntungan walaupun bukan materi, apa juga nggak boleh. Kalau cinta karena Allah, nanti kita diajarin Rasulullah, cara kita mencintai sesama mukmin itu caranya gimana? Caranya kita ngerasain diri kita. Kata Rasulullah, orang mukmin bagai satu tubuh. Kalau satu sakit, gigi sakit, yang lain ngebet. Ya, kalau sini kita paku, yang lain ngebet, sakit. Itu orang mukmin. Saya kasih contoh. Di satu taklim, satu lingkungan, ustadznya stroke, yang lain sedih, yang ketawa malah katanya orang mukmin, orang beriman, sedih. Dan mendoakan. Nah itu orang mukmin, saling berkasih sayang. Jadi dia merupakan salah satu ciri iman. Dia mencintai orang mukmin lainnya seperti mencintai diri sendiri. Ini berat Pak pelaksanaannya, jangan dianggap enteng, berat Pak. Berat. Karena kadang-kadang kita kalau lihat orang kesusahan, orang mukmin kesusahan, kita berusaha menghindar. Ya kan? Menghindar jangan sampai kita kena apanya ya? Kena disuruh nolong. Wah, itu nggak boleh. Ketularan. Ya, kayak gitu. Ini berat nih. Ini nasihat yang berat. Jadi, Anda mesti mencintai orang mukmin seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Kalau kemarin kita bilang, oke, di keluarga kita udah sayang sama anak, sayang sama istri. Ningkat lagi sayang sama tetangga. Sekarang sayang sama orang mukmin. Yang spektrumnya lebih luas lagi wilayahnya. Mungkin mukminnya ada di mana? Di Surabaya di mana kita sayang sama mereka. Ya, itu lihat hadis yang pertama. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman kamu
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kamu sanggup mencintai saudaranya sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kita tuh nggak beriman kalau kita nggak cinta sama orang mukmin lainnya. Ini berat, Pak, berat. Ya. Jadi ya harus pelan-pelan. Kita seolah-olah, misalnya Pak Tom sakit, tuh. Kita bilang, aduh, rasain kita. Dia susah. Dan kalau bisa orang mukmin yang lebih tinggi, misalnya ekonominya, bertanya malah gitu. Gimana nih apa ini? Kalau sekarang enggak. Sekarang orang berusaha menghindar dari permintaan tolong saudaranya yang mukmin. Mudah-mudahan di sini gak ada yang begitu. Amin. Karena kita harus siap bantu. Kalau kita mau doa kita dikabulin sama Allah, minta sesuatu, maka sebaiknya kita juga membantu orang yang membutuhkan kita gitu. Jadi Allah akan membantu kita kalau kita membantu orang lain. Mencintai juga begitu, ya. Jadi ini salah satu iman kita bisa sempurna kalau kita sanggup mencintai orang lain, mukmin lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan perasaan kita sama sedihnya melihat mukmin lain atau setaklim ini ada yang satu yang kesusahan, sama gitu. Jangan disyukur-syukurin malah, syukurin lo gitu, jangan gitu. Ya. Lihat hadis nomor 10. Pak Luli, dibaca Pak Luli. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya kal bunyani yasdudu ba'duhu ba'dun wasab baka asobi'ah, seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya. Orang mukmin itu gini nih, ada tembok. Orang mukmin itu pakai batu bata sama semennya. Seandainya ada orang iseng satu tembok ini dibobol, brak gitu, maka tembok itu jadi gak kuat. Nah, orang mukmin kayak gitu, dia saling menguatkan antara bata dengan semennya terus sampai jadi tembok yang bagus dan kokoh. Kalau bisa gitu, karena Allah senang dengan kekompakan orang mukmin. Kalbunyan marsus di surat As-Saff ya. Oke. Terus lihat lagi hadis nomor 4. Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Bishr dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahubihim wa ta'atufihim masalul jasadi idzas takaminhu masalul jasad. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas. Itu ya. Nah, mengenai masalah tetangga dan cinta pada orang mukmin ini, apakah ada komentar atau pertanyaan dulu? Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya hadisnya mengatakan orang mukmin ya, mukmin, bukan muslim ya. Terkadang ini ada satu kondisi kita tahu tetangga kita itu maaf ngomong munafik, dia muslim. Menurut kita tuh dia muslim tapi bukan mukmin. Menurut penilaian kita ya, saya di sini saya. Kira-kira mengacu pada hadis ini, relasinya itu dia minta bantuan, yang mana ketika saya bantu berujung saya akan dapat fitnah. Saya tahu banget gaya dia begitu. Jadi saya menilai dia tuh muslim tapi bukan mukmin. Jadi saya menganggap kayaknya kalau gue bantu seperti nolongin buaya kejepit, gue angkat kayak gue dimakan, gue nggak angkat, ya gue zolim gitu. Itu sikap kita gimana sih? Sebetulnya melakukan penilaian orang itu bukan urusan kita. Yang penting dia pernah kita lihat bersujud pada Allah.
pernah sholat, dia mukmin. Urusan dia munafik itu cuma Allah yang tahu. Cirinya memang kelihatan. Munafik itu suka bohong, suka apa? Nggak apa-apa. Karena kata Rasulullah, ada orang jelek apa kita? Kita nggak boleh balik jelek. Al-muhsinu man ahsana man asa'ahu. Orang yang baik itu orang yang bisa baikin orang jelek apa dia. Jadi orang jelek apa kita? Kita baikin. Itu sikap kita begitu. Nggak usah kita nilai. Yang penting kita pernah lihat dia sholat. Itu khusus untuk hadis yang bilang mukmin kepada mukmin kan. Tapi kalau kita kepada semua orang, memang dipaksa kita untuk berbuat baik. Iya, tetangga orang Buddha, tapi bini mau melahirkan nggak punya mobil. Maksud kita bilang lo Buddha, mobilnya minta aja pak, sama kelenteng vihara, nggak mungkin kan? Jadi kita menolong tuh untuk semua orang. Tapi khusus mukmin itu, apa gunanya kita sama mukmin saling mencintai? Makin menjaga kekompakan, berjamaah. Ta'lim ini juga begitu, kompak gitu. Satu akidah, satu pemikiran, dan satu ibadah kepada Allah. Jadi Allah tuh senang kalau kita merawat makhluknya, siapapun dia. Tapi khusus mukmin, memang makin senang lagi Allah. Allah tuh senang tuh digambarkan dengan ridho. Allah ridho kepada orang yang menolong. Lu ridho ya, menolong orang lain. Apalagi orang lain tuh mukmin. Gitu. Jadi kita nggak usah melakukan penilaian untuk menolong sesuatu nih, nggak apa-apa. Dan jangan juga berprasangka kalau gue tolong nanti dia ngelunjak apa, biarin aja. Tepatnya sih waspada ya sebenarnya. Waspada boleh, tapi jangan menjadikan waspada itu sebagai alasan untuk bakhil, untuk pelit. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kepikiran itu sih kadang-kadang juga sih anfaedah lah juga pengalaman dia. Gini, saya ambil contoh orang utang. Orang utang sama Pak Ridho 15 juta. Janji bulan depan. Bulan depan dia nggak ada kabar. Tapi Anda ngelihat dia kok beli motor baru tuh. Bulan depannya lagi tetap nggak bayar sama kita. Itu gimana perasaan kita? Mangkel, jengkel. Gak usah jengkel. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Allah tanggung jawab. Allah yang kembaliin kita. Dia, wah, hancur dia tuh. Kalau dia berani untuk ngerjain kita gitu. Tapi kita tetap mengikuti Rasulullah, tolonglah orang yang membutuhkan. Begitu. Memang ini saya bilang berat. Cinta orang mukmin berat, Pak. Karena kita sendiri kan nantinya akan ada kata-kata, gue carinya susah-susah, lo yang makan, kayak gitu. Tapi ini perlu. Nah, orang yang begini ini udah digambarin oleh Rasulullah begini. As-sahyu, as-sahyu qaribun minan nas wa qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang loman, dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nggak peduli orang itu mau ngapain sama kita. Berat. Perlu kerendah hatian kita di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi memang kalau mencintai itu jangan banyak prasangka. Ini itu tadi perihal fitnah. Kadang ini kalau tetangga kan sedikit banyak kita tahu kan. Ya. Karakternya, wataknya, sifatnya. Jadi kalau mungkin orang lain yang kita nggak kenal, mungkin kita bisa menilai salah. Ya. Tapi kalau tetangga ini kan terkadang ada rasa kekhawatiran. Karena kita tahu dia siapa dan bagaimana. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang suka diskusi dulu sama istri gitu kan. Terus dia bilang, Yang ditakutin apa? Yang ditakutin. fitnah sebenarnya sih. Nah. Bukan berkurangnya harta, bukan. Ya, kalau yang ditakutin fitnah, ada lagi Rasulullah bilang, la takhaf laumata laimin. Jangan takut dengan celaan orang. Orang tuh suka nyela. Orang tuh suka komen sama kita. Duda. Udah 2 tahun jadi duda gitu. Enggak kawin-kawin, diomongin. Wah.
Begitu dia kawin sama anak umur 19 tahun, diomongin lagi. Wah, sukanya sama daun muda. Jadi orang tuh suka nyela gitu. Dan sifat manusia dibaikin 100 kali, dijahatin 1 kali, yang diinget jahatnya. Oleh sebab itu kita bisa jaga diri. Kita punya pendirian, saya siap menolong kalau saya ada. Dan kamu mau mengkhianati saya, silahkan. Urusan kamu sama Allah. Jangan minta balikan. Saya menolong kamu dengan harapan kamu kadang-kadang kalau saya susah, kamu nolong saya. Jangan, itu tamak namanya. Begitu pula sama istri. Saya ngasih istri perhiasan. Istri tahu-tahu bandel, nggak mau turut sama saya. Jangan diungkit perhiasannya. Saya kasih istri perintah Allah. Istri mau nurut sama saya apa enggak, urusan dia bawa sama Allah, bukan urusan saya. Itu namanya sikap mencintai yang tulus. Nih ajarannya Rasulullah gitu. Emang berat ya? Ya kan? Nggak ada ruangan kontekstual mengenai ini. Ada. Kayak tadi kan kontekstual. Iya. Iya. Tapi gini, jangan sampai kita ngambil tegak lurus nih. Betul. Tapi jangan sampai pula kita seolah-olah jadi orang paling benar. Orang lain jadi salah terus gitu. Akhirnya waspada, menjaga gitu. Ini orangnya begini gitu. Sebab kalau itu sampai keluar pada didengar sama istri sama anak gitu, kita menimbulkan gap nanti antara anak istri kita dengan dia. Padahal dia nggak ada urusannya sama kita, hanya sama kita doang gitu. Kita jadi membuat permusuhan al-adawah kepada orang lain. Misalnya gini, saya sama Bang Rahmat ada urusan. Saya tahu ini pasti gak beres nih orangnya. Jangan sampai itu keluar pada istri dan anak kita. Waspada ya, ini orang begini-gini. Akhirnya ujung-ujungnya jangan sampai besanan sama Rasman. Anak kita bilangin jangan sampai naksir sama anaknya Rasman, misalnya gitu. Kan kacau. Di mana mencintainya? Nggak ada jadi fitnah. Jadi jangan takut sama celaan orang. Semakin kita berbuat baik, makin banyak orang yang bilang kita jahat. Percaya sama saya. Saya 25 tahun saya ngajar begini, banyak fitnah. Bodoh amat. Ya kan? Nggak ada lahnya dia. Hah? Nggak ada lahnya. Apa yang? Dia bilang waspadalah. Oh nggak usah itu. Lalu bang Napi itu. Enggak, ini saya bisa ngomong gini. Saya mengalami. Baik saya difitnah ataupun saya juga punya prasangka sama orang lain gitu. Percuma, karena akhirnya amal lagi kita nggak dihitung sama Allah. Nggak dihitung. Karena perkara iman tuh naik turun. Ketika memang kita lagi lempeng, lagi enak, ya udah Bismillah deh, semuanya kita serahin sama Allah. Tapi Itu ada ayatnya. gimana? Innal insana wastaghna. Inna ila rabbika rujua. Manusia kalau udah merasa cukup, songong. Songong, Pak. Orang lain kecil semua gitu. Gak usah jauh-jauh, orang beriman deh. Orang beriman tuh kalau udah nyumbang sesuatu agak gede gitu, kan bertingkah. Tolong tuh ya, ini dirapiin nih. Nyumbang. Coba Pak Sugeng, tolong rapiin. Ya udah makan, yang penting makan. Yang penting mati ya kan. Beda perlakuan. Nah itu. Nah itulah yang dilarang dalam Islam. Kita mengkelas-kelaskan orang lain dan menganggap diri kita paling benar. Kontekstualnya di situ Pak, hati-hatinya. Boleh kita mendidikan, ya. Gue tahu nih, gue mesti waspada nih kalau dia ini. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sendiri, dalam hati. Lalu bilang sama Allah, ya Allah lindungi aku dari kesaliman dia gitu. Jangan keluar nih ke yang lain nih. Terus berempet panjang. Jadi cinta kasih itu sebenarnya dengan hati. Orang kalau dengan hati, udah beres. Karena kita hanya mengharapkan wajah Allah. Allah yang menilai. Saya begitu. Ya Pak ya. Benar Pak Tom. Kita tetap mempertimbangkan kontekstual. Tapi tekstual juga mesti dipertimbangkan. Teks dari Rasulullah, cintai orang seperti kita cinta sama diri sendiri. Wah susah Pak. Nggak usah jauh-jauh, kita mau membantu deh. Kan makanan kita beda mau membantu. Ya.
Memang nggak mesti sama, tapi jangan sampai gitu banget tuh gitu. Ya maksudnya sama masaknya. Iya. Ya. Ayo Pak tuh. Mungkin ada komen? Kebanyakan yang namanya mencintai seseorang seperti mencintai diri kita sendiri. Itu kepada hal-hal yang menyakitkan, ya. Hal-hal yang zolim, Ya. ya kan? Atau mencerca segala macam. Ya. Tapi kalau pada hal-hal yang menguntungkan, gue untung 1 miliar, gue juga pengen lu 1 miliar untung. Gue yang nggak bisa Jadi gitu. susah ini Pak. Iya. Jadi kebanyakan kepada hal-hal yang membuat dia rugi, membuat dia sakit, gitu loh. Kan itu kebanyakan kan. Iya. Kita juara 1, gue pengen lu juara 1, nggak dijuarain tapi kan gitu kasar gitu maksudnya. Jadi kepada hal-hal yang negatif gitu loh kan. Kepada hal yang positif ya gue compete. Kan begitu dong Pak, gitu loh. Ada competition di situ yang positif itu. Jadi kalau misalnya gaji gue naik 10 juta gitu loh, gue pengen lu juga naik 10 juta kan susah gitu kan. Kalau nggak kita sedih gitu loh maksudnya. Kalau kita mencintai dia seperti diri kita gitu. Iya. Karena dalam hal ini juga anak bawaan aja kita nggak bisa bilang anak kandung. Kalau Allah bilang bohong. Iya. Apalagi orang yang nggak ada urusan sama kita gitu loh maksudnya. Dari sini banyak ruangan kontekstual kalau menurut saya. Tapi kiasnya itu, prinsip kiasnya adalah itu gitu loh, menyayangi seseorang seperti menyayangi diri sendiri. Makanya kalau mau kontekstual nggak mengganggu, kita kalau cinta sama momen lainnya sama orang lain, itu mesti bebas nilai, mesti nggak melihat latar belakang dia, nggak ada penilaian itu, baru netral. Dan itu susah. Saya terus terang Pak, Jumatan tadi saya di Anas didatangi orang sini, orang MA, datangin orang. Dia bilang motornya hilang. Dia pengen saya nyumbang dia 3 juta. Dia mau beli motor bekas buat nyari nafkah. Bayangkan Pak kalau bapak yang didatengin kayak begitu gimana? Udah orangnya ketahuan berandal gitu, ya kan? Iya, kalau langsung kita nilai, wah nggak bener nih orang nih. Gitu. Tapi di masjid dia ngomongnya, demi Allah saya udah bingung, Pak Haji gimana Pak Haji ya? Kalau Pak Haji banyak 3 juta saya langsung ambil motor nih buat nyari nafkah. Coba Pak posisinya. Dan itu jangan anggap kebetulan. Mesti Allah yang kirim ke kita, betul nggak? Allah yang kirim ke kita. Bang Aman nelpon saya. Allah yang kirim Bang Aman sebetulnya, bukan Bang Amannya. Nah di situ letaknya kita kalau memang mau prasangka, mau zon, mau kontekstual, ke Allah larinya. Kirimnya yang bukan aja gitu. Yang enggak aja kirimnya ke saya gitu. Kamu. Sedangkan Rasulullah bilang, jangan kamu berprasangka buruk kepada Allah. Mudah. Jadi selama orang itu hidup dan makin meningkat imannya, ujiannya makin berat. Logikanya di mana? Saya, maaf ya, saya bukan riak. Saya berusaha menghindari maksiat puluhan tahun dengan cara memperdalam Islam, mengajarkannya. Logikanya di mana? Saya dikasih stroke sama Allah. Logikanya di mana itu? Kan nggak harusnya yang dikasih stroke lo berandal, tukang zina gitu kan. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Begitu pula gitu Pak. Ada orang yang udah Bapak tahu ini orang pasti ini bakal berkhianat nih. Kalau saya nolong saya takut fitnah. Nah itu Anda merumuskan rumus baru yang sebetulnya kalau dalam-dalam diambil hakikatnya, nih Allah uji sampai segini nih. Ya sama-sama kita punya pengalaman. Pengalaman orang itu. Iya. Justru makin banyak orang yang hianat pada kita, makin kita tinggi derajat di hadapan Allah. Cuman itu timing kan. Angel. Saya bilang makanya nasihatnya ini ke Abu Hurairah, bukan ke kita. Jadi padahal akhirnya mesti kita laksanakan kayak gitu. Cinta kepada Muhammad. Dasarnya saya kesini ngapain sih sebenarnya? Selain diperintah oleh agama untuk dakwah, saya cinta bapak-bapak. Kalau enggak ngapain saya kemana?
Lu udah cinta udah ngomong udah nembak gue belum? Lu belum nembak I love you. Mesti tembak dong. Cinta sama Pak Sugeng. Nah itu gini cerita, dengar dari ceritanya Ustaz aja. Ada rasa kesel gitu. Kok tega orang sakit masih mau dimintain lagi? Sama istri saya cerita istri saya tadi, itu orang tega banget itu, orang lagi sakit, dianya sehat malah datangnya ke orang sakit. Tapi itulah Allah. Ini makanya saya balik. Mana ada perbuatan Allah pada kita yang masuk akal tinggi. Kalau ini tuh masalah ketuhanan tuh tinggi lah. Allah nguji orang. Cerita selanjutnya dikasih medinya itu. Apa ya? Oh, Ya kagak, gue gak ada duit. off record. Nggak diterusin ceritanya. Kalau saya lain, saya GR. Jadi pas pulang tuh, kan bawa 3 deh. Nah kita duduk di atas tuh mau kelihatan. Terus sebelumnya sih pas saya kan sini tuh ada cewek duduk. Pas saya mau naik kereta ada jadi diambil sini Pak, saya bantuin. Masih cewek ini main aja deh. Emang Pak mau kemana? Ke Jogja juga, ke Jogja. Murah. Di sini di mana? Di atas. Murah. Oh saya kerja di BSI. Oh pas saya ajak ngobrol ke Jogja ini di mana? Kalau ngomong gini, kereta udah mau jalan kan? Sama seperti kereta bandara. Saya jadi bukan apa Pak. Pas saya udah taruh, sepil dia duduk di tengah, saya duduk. Saya pikir mau duduk bareng kita mau samperin, tersanggung. Geru berarti. Tuh ngambil kesempatan lo itu. Udah gitu, jika udah sampai Jogja nih, Pak udah dibawa apa? Loh, kok Bapak belum keluar? Apa perlu saya bawain lagi? Oh enggak, saya mau ke Jakarta ya. Hati-hati ya Pak. Astagfirullah, dapat kenapa kayak ngobrol. Jadi masalah cinta itu mahabbah. Mahabbah tuh gini. Cinta itu menghilangkan salah. Saya cinta sama orang, ya. Dia buat salah sama saya, nggak kayak buat salah. Itulah Allah. Allah udah bilang, udah mendeklar di Allah nih. Wahai hamba-hambaku, seandainya engkau berbuat sesuatu kesalahan sebesar gunung, tapi kau datang padaku mengaku dan istighfar, minta ampun, taubat padaku, aku berikan ampunan lebih daripada itu. Padahal Allah berhak murka. Itu Allah cinta. Gitu loh maksudnya. Jadi salahnya nggak dipedulikan. Abaikan ya, Sa. Abaikan. Karena orang tuh ada salahnya, ada benernya, ada mampunya, ada kuatnya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada tuanya, ada hidupnya, ada matinya. Ya kan? Gitu maksudnya. Lain mau Allah kekal. Jadi sebetulnya ya gitulah. Emang ini teori semua. Tapi bagi yang udah pengalaman itu ya bisa ngomong dengan lancar karena udah pengalaman. Dalam penilaian tadi, Ya. kita menolak apa yang dikirim sama Allah atau kurangnya rasa yang tadi bahwa mencintai orang seperti mencintai diri sendiri. Di mana tuh ininya? Dalam agama, misalnya nih gini ya, ada hubungan simbiosis. Ada orang datang pada kita minta sesuatu, dia butuh. Lalu yang kita susah tuh sebetulnya adalah berkata jujur bahwa kita ada atau nggak ada gitu. Itu yang susah. Makanya perintah di Al-Baqarah, jangan kau hilangkan pahalamu dengan memberikan orang, tapi dengan azza wal mana, dengan menyakiti hati orang itu. Sebenarnya kalau jujur aja kan gampang. Wah, saya lagi nggak ada nih. Beres sudah. Jadi mohon maaf banget kalau nggak ada. Kalaupun lagi ada tapi nggak mau ngasih, bisa juga ngomong begitu. Waduh, kok pas banget kebutuhan kamu tuh sama kebutuhan saya lagi sama. Lain waktu deh insya Allah. Jadi bisa aja kita ngomong gitu, tapi karena udah keburu enak sama orangnya, jadi yang keluar dosa. Ya kan begitu. Ini orang beriman tuh harus pandai mengolah kata-kata. Mengolah aja. Kontekstualnya kita ngolah gitu supaya sama-sama enak gitu. Dia pulang dengan tangan hampa nggak apa-apa, tapi dengan satu kalimat yang jernih dari kita. Jadi menolak juga bisa bang, nggak ada masalah. Gitu.
Yang penting jangan menyakiti. Jadi cinta itu menghilangkan salah. Kayak orang kita jangan dendam, orang ini salah sama kita, terus dia tonton butuh gitu. Kan kita geram kan ya. Waduh, tega banget itu. Tapi itulah Allah dalam rangka menguji kita. Jadi perlunya kita meninggalkan cinta kepada orang itu nanti kalau kita mati, Pak. Orang terbahak-bahak atau orang menangis. Duh, tuh almarhum baik banget. Nolong kita ya Allah. Mending digituin atau dibilang syukurin. Soal khotimah lo gitu. Ya. Tapi nggak berlaku pada Pak Sugeng. Karena umurnya 94. Dia ngaji sendiri di sini. Kita udah mati semua. Iya 94. Pengennya gitu. Ya Pak, jadi soal cinta mencinta ini Rasulullah kasih standar. Mencintai yang sempurna imannya itu, kalau Anda mencintai orang seperti ada cinta pada diri sendiri. Maksudnya gini, udahlah kalau kita sebenarnya harta orang tuh apa yang dia makan dan yang dia pakai aja. Selebihnya itu kaya dia. Nah dia mesti mikir kadang-kadang, orang lain kayak kita nggak sih? Wah Bapak kalau ke Jakarta Barat tuh Pak, daerah Taman Sari, daerah apa, di kolong tol, orang bikin rumah pakai kardus, iya. Kita enak, pas itu enak gitu. Motornya semua ada 8 biji semua masuk rumah semua. Wah, bikinin ayamnya aja enak. ada kolam lele, wah. Dari plastik. Jadi ini masalah orang Islam memang harus begitu. Nggak mungkin orang itu egois. Tuh. Jadi dilambangkan dengan cinta, mahabbah. Jadi nggak, kalau dikemas tadi dengan kata-kata supaya nanti orang itu nggak sakit hati. Iya. Nggak nyampe dong pesan Rasulullah bahwa mencintai seseorang sebagaimana kita mencintai diri. Di situ nggak nyampe nanti. Nyampe aja sih. Karena orang tuh kadang-kadang yang butuh harta sekalipun, kalau kita bisa mengungkapkannya bahasa agama ini dengan baik gitu, orang itu bisa saja kena hidayah Allah. Paling tidak gini dah, gue nggak bisa bantu lu sepenuhnya, dan paling enggak nih ya. Iya. Paling gue bisa kasih 500, terserah nanti bisa dari yang lain kan, paling enggak begitu. Ada rasanya nyampe gitu pesan Rasulullah. Ya boleh. Dikemas. Monggo aja dikemas. Iya. Monggo aja. Apa? Ikhlas ya. Ikhlas kalau Iya. Dasarnya cinta. Cinta, ya. Oke. Ada lagi mengenai cinta? Terakhir ya. Ya. Terakhir nasihat Rasulullah apa? Wala taksirut dhahika, jangan banyak ketawa. Fa inna kasratat dhahika tumitu qalba. Karena banyak ketawa itu mematikan hati. Nah, apa maksudnya ini? Karena ketawa itu fitrahnya manusia. Allah menyatakan diri, Allah lah yang membuat orang ketawa dan menangis. Allah yang buat. Jadi ketawa sama menangis itu manusia memang dari hatinya, tapi yang buat Allah. Bagaimana seseorang bisa ketawa sama bisa menangis. Jadi Bapak jangan bersyukurlah bisa ketawa dan bisa menangis, itu dulu kan. Larangnya nanti. Lihat surat An-Najm. Surat 53. Surat 53. An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Sungguhnya Allah lah, dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jadi tertawa itu adalah halal, mubah, jaiz, boleh. Karena Allah yang jadikan sebagai fitrah manusia. Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang tidak pernah tertawa dan gak pernah menangis, gak mungkin, pasti ada. Almarhum Bang Amu bilang kan, saya paling susah nangis. Memang hatinya belum bergerak nangis gitu. Tapi orang tuh mesti melewati nangis dan ketawa sebagai fitrah manusia, ya kan? Allah yang buat ya. Nah, ada satu kisah.
para ulama memang jumhur sepakat, ketawa itu jangan, yang boleh senyum. Makanya Nabi dijuluki la yatakallama illa yatabassama. Nabi itu tidak berkata-kata kecuali dia senyum. Artinya kalau dia ngomong itu pasti dengan senyum. Beda kan Pak? Bapak masuk ruangan sini, Assalamualaikum, udah senyum dengan Assalamualaikum, tapi muka ditekuk, beda. Begitu pula dengan istri, dengan anak. Jadi senyum tuh magic, hebat. Nah ketawa gimana? Dalam satu ayat Nabi Sulaiman tuh pernah senyum sambil ketawa ketika melihat semut ngomong. Semut ngomong nih. Jadi dia lagi sama tentaranya Sulaiman tuh jin, burung-burung yang gede-gede, manusia semuanya, jalan di lembah. Sampai di lembah semut kecil ngomong nih. Ya ayuhan nam, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuk kamu sekarang ke rumahmu semuanya. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kita, sedangkan mereka nggak sadar mereka lewat. Coba kalau Bapak ngalamin, ada semut satu, Bapak lihat ngomong begitu, hei semut-semut, ketawa nggak? Kira-kira lucu kan? Itu barang lucu. Maka Sulaiman digambarkan oleh Allah, dia tertawa sambil tersenyum. Jadi halal tertawa itu. Sulaiman yang nabi aja pengen ngakak lihat itu, tertawa. Coba lihat dulu An-Naml, surat An-Naml, surat 27, surat 27 ayat 18. Lihat Ayat berapa? surat 27 ayat 18. Hatta idza atau ala wadil nam qalat, hingga ketika Sulaiman sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, qalat ya, namlatun, ya ayuhan nam, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai tidak kamu diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Lihat lagi di selanjutnya. Fatabassama dohika, maka Sulaiman ketawa sambil tersenyum. Fatabassama dohika, Sulaiman senyum sambil ketawa. Kalau cuma tabassama senyum doang, ini ketawa Sulaiman, ketawa. Saya bayangin Pak, bagaimana kita lihat semut ngomong Pak. Wah pasti ketawa kita. Jadi ketawa tuh halal ya? Halal nih. Dia tersenyum lalu ketawa, mendengar semut itu. Lalu tapi Sulaiman habis ketawa berdoa, ya Allah ajari aku cara bersyukur padamu atas semua nikmatku ini. Bayangkan, mendengar semut ngomong, Sulaiman ketawa tapi langsung bilang, saya bersyukur ya Allah, ajari aku jadi orang yang bersyukur. Gitu ya. Jadi ketawa itu boleh sebenarnya. Nah kenapa Rasulullah ngelarang? Jangan banyak ketawa, ketawa matiin hati. Mesti ada sesuatu di ketawa ini kan gitu, ya. Ada sesuatu. Makanya Rasulullah melarang banyak ketawa itu di beberapa tempat. Di antaranya waktu Rasulullah melihat ada gejala alam yang nggak baik. Lalu Rasulullah bilang, seandainya kamu mengetahui apa yang saya tahu, kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Hadis nomor 7, lihat. Dari Abu Dzar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat yang tidak kalian lihat. Karena Rasulullah diperlihatkan yang gaib-gaib kan ya. Mendengar yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya merintih. Tidaklah di sana ada tempat untuk 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya seraya bersujud kepada Allah. Seandainya kalian tahu apa-apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya kalian tidak akan mampu bersenang-senang dan istri di atas ranjang, dan niscaya kalian akan keluar menuju tanah dataran tinggi untuk berdoa memohon pada Allah dengan mengibah-ibah. Ya Allah, seandainya aku bisa jadi pohon yang ditebang,
Jadi kalau kita tahu Pak, nggak usah jauh-jauh, kita dengar siksa kubur aja. Siksa kubur itu digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Seandainya kita dengar siksa kubur, bini kita seksi kayak apa di samping kita, nggak akan kita nikmatin. Terkecuali kita akan langsung ke lapangan, kita bilang sama Allah, ya Allah jangan jadikan saya manusia ya Allah. Jadi saya jadi pohon aja, pohon ditebang. Karena pohon gak bertanggung jawab tadi akhirat. Kita bertanggung jawab. Manusia itu banyak dosa, tapi sedikit menangis, banyaknya ketawa. Itu yang gak boleh. Seakan-akan lupa kalau kita habis mati itu ada kehidupan kita. Lupa sama neraka sama surga. Gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah diperlihatkan neraka. Baru Rasulullah ngomong pada sahabat semua, neraka udah pernah aku lihat, surga juga pernah aku lihat. Dan Jibril dilihatin neraka sama surga. Jibril bilang, kalau tahu manusia udah pernah lihat surga, sedikit manusia yang akan masuk surga. Kenapa? Karena susah. Surga diliputi sama sesuatu yang susah. Surga tuh diselimutin sama tahajud, sedekah, ikhlas, dan susah kan? Susah sedikit kan? Tapi neraka diliputinya sama karaoke, organ tunggal, AO, itu neraka yang demen-demen semua. Ya, lihat lagi hadis nomor 3. Dari Anas bin Malik, dia berkata, telah sampai berita pada Rasulullah SAW tentang para sahabat. Kemudian sahabat khutbah, beliau bersabda di khutbahnya ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya surga dan neraka telah ditampakkan padaku. Aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa begitu? Contohnya, Rasulullah itu waktu Mi'raj dilihatin orang yang di neraka. Orang duduk nggak dibakar sama api neraka, tapi di depannya ada daging mentah, sama ada daging yang matang. Tapi dia pilih daging mentah, makan terus, keluar daging mentah itu, makan lagi terus, disiksa kan Pak? Bapak mau nggak disuruh makan daging mentah puluhan ton itu? Ditanya sama Jibril, itu apa? Itu orang yang punya istri yang sah, ngambilnya yang nggak sah, ngambil daging mentah. Seandainya Anda ngelihat begitu, Anda akan banyak menangis, sedikit ketawa. Itu. Jadi ketawa yang banyak itu dilarang kalau Anda sampai lupa diri. Apa yang nggak ingat bahwa Anda tuh makhluk beragama, gitu loh. Dilarang. Wah, ngakak-ngakak gitu. Apalagi dengan ketawanya Anda, orang merasa terhina. Ya kan? Ustadz Pengkor, Ustadz Ticang, misalnya itu ya. Orang merasa terhina. Hati-hati. Dan agama ini, Al-Quran, mencela orang yang ketawa, padahal dia membaca Quran. Padahal di dalam Quran itu banyak ancaman, tapi dia masih bisa sempat ketawa, nggak sempat menangis. Surat An-Najm. Ya. Afa bihazal hadisi. Coba lihat nih, An-Najm surat 53 ayat 59 sampai habis. Surat 53 ayat 59 sampai habis. Kamu ada Quran? Wah, nggak ada itu terjemahannya. Ya nggak, sama Faiz. Ya. Afamin hadzal hadis ta'jabun. Apakah kamu merasa heran terhadap Quran ini? Ya, Quran ya, hadis itu Quran ya. Berita ini. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu tertawa tapi tidak menangis. Wa antum samidun, oleh karenanya kamu lengah sama Quran ini, lalai. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu dan sembahlah Dia. Maksudnya sujud sambil nangis karena kamu ngeremehkan ayat-ayat Quran gitu loh. Kalau baca juz amma dari mulai amma yatasaalun, Adin Nabail Azim sampai An-Nas, isinya neraka semua. Coba lihat. Ya Pak Sugeng. Juz 30 isinya neraka semua. Maka di sini di surat An-Najm
Afamin hadzal hadis ta'jabun. Apa kamu cuma heran doang sama Quran nih? Ta'jabun wa tasakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Kamu banyak tertawa tapi kamu enggak menangis dan kamu lalai. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sembahlah Allah dan sujudlah pada Dia gitu. Jadi ketawa yang dilarang ketawa seperti itu. Nah, ketawa yang dilarang itu ketawa yang sampai kelihatan tenggorokannya. Wah, kelihatan tenggorokannya itu bilang. Makanya Siti Aisyah bilang, saya tidak pernah melihat Rasulullah ketawa sampai kelihatan tenggorokannya. Kecuali dia hanya tersenyum aja. Dan sekali-kalinya Rasulullah ketawa itu justru pada waktu beliau mau meninggal. Beliau mau wafat itu Fatimah dipanggil. Dua-duanya sama-sama ketawa. Dibisikin Fatimah. Wah, Fatimah ketawa, Rasulullah juga ketawa. Dibisikin lagi. Fatimah menangis, Rasulullah diam. Lalu beliau meninggal. Yang dibisikin itu apa? Yang ketawa. Ya. Fatimah, kamu nanti akan di surga bersama aku. Kata Rasulullah, ketawa. Tapi waktu menangis, Fatimah, aku bentar lagi pergi dari sini. Dipanggil Allah, nangis. Hanya itu ketawanya Rasulullah. Selebihnya beliau hanya senyum aja. Ya. Lihat hadis nomor 8, yang terakhir. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga terlihat langit-langit dalam mulutnya. Beliau hanyalah biasa tersenyum. La yatakallama illa yatabassama. Jadi ketawa yang boleh itu ketawa yang wajar. Ya lucu ya ketawa. Jangan sampai lupa sama akhirat. Itu yang penting. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Mari kita buka diskusi dulu untuk setengah jam ke depan. Barangkali ada lagi yang mau tambahkan sebelum tutup. Monggo. Ada lagi? Pak Tom? Lepas daripada mengenai tertawa Ya. Lepas daripada Rasulullah melihat surga dan neraka. Ya. Jangan kan itu, mungkin kalau kita balik dari Gaza aja Pak. Oh iya. Kita lihat Palestina, anak-anak bayi dibunuhin, perempuan dibom segala macam. Mungkin kita balik ke Indonesia udah jarang ketawa. Kita udah sedih. Tapi pada prinsipnya tertawa ini kalau saya melihatnya adalah membuka ruangan kita untuk khilaf. Betul. Bisa. Kita jadi balik lagi ke waspada bahwa ini baik apa tidak. Lalai ya. Jadi lalai. Lalai. Betul. Gitu. Kita terbawa arus. Ya. Ya. Itulah kenapa sedikit tertawa gitu loh Mbak. Banyak menangis gitu kurang lebih. Kalau menangis kan kita merenung kan. Kebanyakannya gitu loh. Merenung atas kesalahan, penyesalan segala macam ya. Ya. Ya kalau tertawa ini rata semuanya, lupa semua pada rata gitu Betul. kan. Gitu. Dan tertawa juga banyak dimasukkan dalam lagu. Terlupa lo ingetin ya. Contohnya lagu Batak tuh, Lisoy. Dongkang saperti lanu parbitu sampai ketawa. Wah. Inum matuak nih, minum tuak. Jadi lupa diri. Lupa yang benar, yang hak dan batin lupa itu berbahaya. Tapi kalau ketawa dalam skala wajar boleh-boleh aja lah. Barangkali lucu atau apa silakan. Oke, back to hukum asalnya tertawa boleh kan? Iya, tetap boleh. Karena Sulaiman aja tertawa kan. Tapi jangan tertawa terbahak-bahak sampai di mana gitu. Ya. Bahkan ada orang yang di kita ini ya tertawa sampai terkencing-kencing. Itu keterlaluan ya, nggak perlu lagi. Iya, ya kan? Berarti nonton stand up comedy nggak boleh, Pak? Banyak begini hadis yang mencela orang bercanda. Laknat Allah dan Rasulnya terhadap orang yang ngomong membuat orang tertawa, tapi dia dusta. Hati-hati ya, kalau bercanda tapi dusta. Bercanda yang bener aja, lebih baik. Rasulullah kalau bercanda itu luar biasa, cerdas. Contohnya begini, Rasul, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar makan kurma semuanya. Nah, dibagiin. Ali itu orang iseng,
kepada Rasulullah gitu. Jadi semua kan kurma bijinya ditaruh lagi kan. Bijinya Ali itu taruhnya di tempat Rasulullah. Lalu dia bilang sama orang-orang, Rasulullah makannya banyak tuh ya, bijinya banyak. Iya, aku makan banyak kata Rasulullah. Tapi Ali lebih banyak lagi karena bijinya ditelan semua. Enggak ada bijinya. Cerdas kan? Cerdas. Seorang nenek-nenek datang pada Rasulullah nanya, aku masuk surga apa neraka? Wah, kamu nggak ada di surga. Nangis dia. Nangis pergi, dipanggil lagi. Di surga semuanya dimudahin lagi. Jadi nenek-nenek nggak ada. Itu bercanda. Tapi bener gitu loh. Nah kalau kita bercanda kadang-kadang jadiin orang bercandaan objek dan mencela orang itu. Oh, yang lain ketawa semua. Itu yang dilaknat, nggak boleh. Ketawa karena itu jadi hukumnya jadi nggak boleh. Ya, jadi si aku daripada atau si pokoknya di sini nenek nggak ada yang masuk surga. Itu marah tuh nenek. Oh berarti emang udah turunan ya Pak ya? Kalau laki-laki bercanda tuh fakta. Nabi aja begitu. Ya makanya kita mesti mengolahnya seperti Nabi. Mesti main cantik deh. Tekstual dan kontekstual nih. Tapi emang rata-rata laki-laki kalau bercanda ada bener Pak? Bukan, gini loh. Bapak lebih baik masuk ke dalam kelompok, tapi menggembirakan orang itu kan, daripada membuat sedih kan. Nah itu diperlukan rasa humor. Kadang-kadang kita membuat sesuatu apalah bahan berita yang bikin lucu itu nggak apa-apa itu. Asal jangan ada dusta. Lalu kemudian yang lain ketawa terbahak-bahak itu. Nah itu yang mulai nggak dilarang itu. Jangan banyak ketawa, hati-hati. Lebih baik banyak ingat mati sehingga ketawanya dikit. Coba malaikat maut itu dalam hadis Tobroni digambarkan melihat kepada manusia sehari 70 kali. Malaikat maut melihat kita sehari 70 kali, nengok. Sambil ngomong, gua heran. Ini orang gua tinggal diberikan Allah cabut, tinggal cabut aja, masih ketawa-ketawa dia. Tuh. Jadi ingat mati aja mendingan. Kita bayangkan kalau sehari 70 kali. 1 jam berapa kali? Bisa kayak gitu. Anggaplah 1 jam 2,5 kali atau 3 kali kita dikunjungi malaikat maut. Ya, belum ada perintah nih. Kalau ada perintah habis ini. Apa? Ya malaikat udah ngeliatnya bosan 70. Tiap hari Masih hidup lagi. Tapi menggembirakan istri boleh, tawa, kelitikan sama istri boleh. Ya, sama anak gimana supaya bergembira rumah tangga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira 20 menit sekali. Iya kan? 20 menit sekali datang malaikat maut kayak di samping kita. Lagi ngapain nih? Kalau lagi baca Quran kan lumayan kan. Ini lagi ketawa terus gua heran. Tinggal saya cabut nih. Dapat SK cabut. Ya. Jadi Rasulullah nasihatnya benar. Jangan banyak tertawa matiin hati. Hati nggak bisa nerima hidayah Allah. Nggak bisa lihat kebaikan, nggak bisa lihat keburukan. Malaikat dablok banget. Ada lagi yang mau tanya? Yang mau komen juga boleh. Bisa. Tanya aja ya. Gak apa-apa kalau lebih bagus kalau ta'lim ada pertanyaan, ada komen. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Tanya yang enggak soalnya. Gue emang tadi pernah nanya lupa. Tapi aku nggak suka hobi tapi kalau tadi mengatakan cantik, main cantik gitu. Itu maunya di sepak bola tuh gitu. Apaan? Dia bilang kan main cantik gitu. Iya maksudnya kita kalau beragama tuh yang cantik. Iya, main cantik. Ya. Itu ada momen-momen di sepak bola tuh. Main cantik. Ya. Nah, satu lagi ada yang dia bilang makan dari mentah itu. Ya. Itu umumnya orang banyak malah yang mateng. Kalau dari mentahnya ya mesti dipiara dulu juga beli yang mateng. Iya. Awas. Ketawa-ketawa. Ustaz, ini kelima nasihat Nabi ini wah sangat
ideal ya. Iya, ideal. Paling atas gitu. Orang gedenya. Ya mungkin saya ini juga sering dengar ini. Cuma untuk menerap kepada diri kita ini bukan perkara gampang. Gimana caranya harus sering-sering nasihat ini disuarakan gitu. Kalau kita mau melaksanakan ini berusaha, kita lebih daripada sahabat Nabi. Kalau kita mau melaksanakan ini, yang dinasihatin Nabi ini, kita usahakan untuk kita laksanakan. Kita lebih derajatnya lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Nabi yang bilang, Tuba, berbahagialah 3 kali bagi orang yang tidak melihatku tapi beriman padaku. Orang Nabi nganggap kita saudara ya Pak ya? Iya. Karena kalau yang di zaman Nabi itu sahabat. Kalau saudara nggak ngeliat Nabi tapi ngikutin dia. Nabi itu orang yang pertama kali masuk surga, tapi di surga nggak betah. Beliau bebas keluar masuk surga. Itu baru sih dia mencintai manusia seperti mencintai diri sendiri. Iya, dia ambil hisab. Nabi dikasih izin sama Allah, buka pintu surga. Buka Nabi duluan. Dari Nabi masuk beliau. Tengok rumahnya bagus juga nih. Keluar lagi. Allah tanya, ada apa Muhammad? Muhammad sujud sampai waktu yang gak ditentukan Allah, sujud terus gitu. Kepalamu angkat, mau minta apa kamu? Saya minta umatku keluarkan dari neraka. Tuh, umatku belum selesai, Allah masih ada tuh katanya. Allah lacak lagi. Malaikat disuruh cari orang Islam yang masuk neraka tapi pernah ngomong la ilaha illallah. Ketemu orangnya udah gosong, udah ngomong kepala jadi kaki kan udah hancur. Warin, udah jutaan. Jadi gitu. Itu Nabi kita. Saking cintanya sama umatnya. Nah, itu berlaku nih. Berlaku. Kalau kita enggak, kita ditanya nih, lu kumpul semua di surga nih, kita nanya, lu Bang Ahmad mana? Digoreng di neraka, gitu, malah disyukur-syukurin, jangan amin lu, misalnya gitu. Jangan mampus. Enggak campur. Kalau jadi gue ngurus. Di mana cintamu? Gitu. Tapi kalau yang memprihatinkan ini ya, setiap ada fenomena itu kan para ustadz yang dalam tanda kutip lebih berilmu itu saling mentahdir. Ya. Itu gimana ustadz seperti itu? Apa dia tidak mendalami? Bukan nggak mendalami, memang hasad, dengki itu sifat dasar manusia yang udah dilakukan oleh iblis pertama kali. Ana khairu minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya lebih baik dari Adam. Itu dengki. Lalu turun ke Habil dan Qabil. Dengki ya kan? Habil bikin kurban yang bagus dari kambing dipotong, taruh di gunung untuk Allah. Kurbannya dulu begitu syariatnya. Qabil ngambil buah-buahan yang udah busuk, kurban gak diterima, marah dia, saya bunuh kamu, begitu. Nah, Rasulullah kemudian di Madinah itu pernah bilang, lil mu'minina arba'atun adda. Untuk orang mukmin ada 4 musuh. Musuh pertama, mu'minu yahsuduhu. Orang mukmin lainnya yang dengki sama orang mukmin. Terbukti, ustadz ini sama ustadz ini saling mentahzir. Wah, nggak benar tuh, nggak benar ini. Wah, ini lulusan apa nih itu? Ya kan? Jadi sifat dasar manusia. Memang dia beriman, mendalami agama. Tapi kalau ada orang sukses gitu, mulai difitnah sama dia atau didorong supaya jangan sukses lah gitu. Apalagi punya pesantren. Dan itu saya ngalamin juga. Akhirnya ustadz yang sukanya sama dunia jatuh sekarang semuanya rata-rata. Saya dulu kan di Indosiar juga ngurusin ustadz juga. Anda bayangkan biasa khotbah Jumat dapat berapa sih? Paling tinggi gope Masjid Istiqlal 1 juta khotbah Jumat. Tapi di TV satu spot cuma sejam syuting 15 juta. Dan itu dibayar untuk 52 episode 1 tahun. Dibayar dibuka breng gitu.
Dia atur dia mau sama TV. Nanti ya ngomong begini ya, ngomongnya begini aja gitu. Gimana kalau orang udah terbayang dunia, terus lihat ustadz lain lebih tinggi, wah, gitu. Begitu ya. Jadi nggak heran Pak, dengki itu dengan segala lapisan, saling ngatain, saling apa gitu. Ya bahasanya memang indah, tapi kan menjatuhkan kan. Gitu. Biasa itu. Itu kan musuh kita Pak, itu boleh diperangin Pak. Kalau gini, orang dikasih musuh itu maksudnya dikasih rintangan, bukan diperangin. Dikasih rintangan. Nah terhadap orang dengki gimana tadi? Ali Imran 120, biarkan aja. Wa in tasbiru, kalau kamu sabar, kamu bertakwa, nggak akan kena dengkinya pada kamu. Biarin aja orang dengki. Nggak mempan. Nggak mempan. Allah yang jamin. Ya maksudnya kok kenapa dibantah itu aja keluar lagi, kenapa nggak sabar dan takwa gitu loh, karena berilmu gitu. Karena gengsi. Saya nggak gengsi Pak. Saya kalau salah sering kritiknya saya paham. Oh iya, ya maaf gitu. Saya nggak pegang gengsi. Pak Luli maju sekarang ini. Saya dorong, ayo terus. Kan mesti normalnya saya takut dong. Iya. Wah ntar udah dia dong ngetop gitu. Lah kalau orang dakwah cari ngetop jangan di sini. Gitu. Itu salah satunya. Jadi inilah ajaran yang 5 ini aja, ajaran yang tinggi. Mesti cinta, mesti nggak kebayang deh. Akhirnya kita jauh deh Rasul kemana kita kemana. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Masalah ilmu dan dengki ini ada tuh. Antara tetangga nih ya. Nah, misalnya nih apa tetangga nih beli kulkas gitu. Ya. Saya ya tetangga kalau beli kulkas. Nah, saya minta nih sampai gitu ya. Pak, kita kan udah beli kulkas. Sekali 2 kali nah. Tetangga itu tiba-tiba nih, Pak jangan minta aja beli dong gitu. Nah, tetangga itu gimana tuh seperti itu? Sebetulnya gini Pak ya. Bapak wajar aja kalau ingin sesuatu yang lebih baik ya. Misalnya kita nggak punya kulkas, minta sama itu. Tapi kita juga mesti tahu diri. Itu aja. Memang orang yang punya itu akan terganggu Pak kalau dimintain. Jadi kita mesti sadar juga. Kalau kita udah sadar, ya nggak akan terjadi ya begitu, ngomong begitu. Memang orang yang begitu golongannya pelit. Tapi wajar aja ya mintanya tiap hari. Batu es, Assalamualaikum batu es, ya marah orang digituin. Nah, saya kalau oke. Nah yang kedua ini kalau itu termasuk benci atau ini tetangga beli ya seperti kalau nah batin saya gue nanti juga kalau punya duit mau beli. Nah, itu begitu iri atau gimana bukan? Itu Allah yang menilai. Allah yang menilai. Karena hasad itu dari hati timbulnya. Makanya gini, kalau kita menghindari dengki, banyak ayat Quran yang bilang, kamu kalau dikasih harta sama dengan yang dimiliki orang lain, nggak akan kuat. Quran yang bilang, nggak akan kuat. Mendingan ketika orang yang dapat kenikmatan, bilang alhamdulillah. Saya kalau ada kulkas di rumah saya pilek. Nah gitu misalnya. Jadi nggak usah biarin aja orang mau beli apa juga. Gitu. Memang berat kok bertetangga. Ya, betul. Paling enak kita orang Islam selamat kalau tinggal di kampung di tengah hutan. Nggak ada tetangga. Kerjanya zikir di sawah, jangkrik apa. Udah selamat. Atau di tengah laut. Kalau di sini 20 meter udah Indomaret. Ya kan? Sana Alfamart, sono Superindo, sini Hokben, McD. Kita ngeces nggak punya duit. Orang lain keluar masuk ya. Ditimbul dengki kita. Makanya jangan kita memalingkan mata kita kepada apa yang dimiliki orang lain. Zuhudlah kamu terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Biarkan aja orang. Alhamdulillah udah maju sekarang. Dulu kan zamannya apa tuh? Kendi deh. Iya. Jadi gue masih bisa kendi ini kan lihat ke bawah. Ada orang tuh nyari air aja sampai ke gunung-gunung. Gitu. Nah, itu konaah tuh bagus.
Jadi jangan di komen ya, orang beli apa jangan di komen. Pak, berarti saya dengki dong. Jadi cerita nih, kan waktu di Garut, teman saya punya tante. Nah dia yang tadinya rumah orang tuanya bilik, dia bangun jadi tembok, jadi bagus. Nah saya juga saya punya tekad, gue sirik nih sama orang. Maksudnya bukan sirik tuh bukan ide kayak, bukan gue pengen kayak dia gitu, bikinin rumah buat orang tua gitu. Itu dengki apa enggak? Boleh dengki. Iya, termotivasi gitu. Iya, itu namanya ghibtah. Ghibtah tuh gini, dengki pada dua hal. Dalam agama boleh. Tapi dengki yang begini, saya melihat ada orang yang punya ilmu agama dan dia mengajar kepada orang lain. Saya pengen seperti dia. Dulu dia belajar. Boleh. Nah, atau saya lihat ada orang yang dermawan, punya uang banyak, tapi dia kok ngasih sama orang itu. Saya ngiri lihat dia, saya pengen kayak dia. Saya usaha apa saya melaksanakan seperti dia. Boleh, itu namanya ghibtah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan lihat orang yang punya ilmu nih, biar dia mati cepat-cepat biar gue yang dakwah. Jangan, itu salah, itu dengki, itu hasad. Oh itu jadi namanya gitu. Ya jadi kita mengolah hati sebetulnya. Makanya ada sahabat bilang, Zulani, ya Rasulullah Zulani, tolong aku nasihatin satu amalan yang bisa Allah cinta sama aku dan manusia cinta sama aku. Ustaz, Rasulullah menjawab, syuhudlah kamu terhadap dunia ini. Jadi syuhud sama dunia itu bukan berarti kita nggak senang sama dunia, enggak. Sewajarnya aja. Apa yang kita punya kita syukurin. Orang lain punya ya udah. Jangan dibahas gitu. Mana? Pak Tom kan udah bubar perusahaannya. Masa beli Camry? Apa urusan lo? Biar kan kepo.com. Jangan-jangan Pak Tom punya tuyul nih. Gitu. Tuyul-tuyul di bawah itu. Ya kan? Urusan dia. Dan memang kita tuh suka berhayal. Seandainya saya jadi Pak Tom, mungkin saya bahagia kali ya. Iya. Itu yang namanya kita menyembah sama dunia tuh seperti itu. Oh benar. Namanya Abdul Butun, hamba perut. Yang dipikirin isi perut sama bawah perut aja. Nafsu aja. Iya, dia beli ini, ya istilahnya itu. Pak itu dia beli ini tuh. Ya udah beli ini. Dia beli ini. Suami tahun lagi kalau lalu dia Pak. Saya ngaji, saya dakwah di Majelis Taklim, ibu-ibu semua. Belum mulai kan? Itu yang di depan saya ada 3 orang nih. Yang 2 nih gini. Suruh lihat sono, yang sono pakai gelang banyak gitu. Yang samping yang digini bilang gini, palsu. Gue tahu belinya. Coba. Saya bilang, ayo ibu-ibu, tenang saya. Ngapain coba? Saya udah. Itu palsu, bukan sungguh. Sebenarnya salah dua-duanya sih Pak. Iya makanya. Jangan ngurusin orang, udah. Ya, udah deh. Ditutup. Itu apa, tetangga memang khusus tetangga atau bisa dikonotasikan teman dekat? Dalam Ali Imran kemarin kan jaril junub, ya kan? Tetangga jauh mau tetangga dekat. Bukan, teman dekat. Maksudnya Oh lain tuh. Itu saya pilih kurba atau teman dekat. Zarul Qur'an. Saya pilih kurba. Lain lagi. Ya. Dah, ditutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Dan kita juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Dan menjadi amal jariah khususnya bagi guru kita dan bagi kita semua. Amin. Dan kita tutup kajian ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.